pada saat itu. Iya, makanya pada saat saya posisi di tengah, saya disuruh minggir, udah kamu di pinggir aja. Karena memang saya pada saat itu paling kecil sendiri. Paling junior, masih junior. Usia berapa itu Pak Andi? Saya SMA kelas 1, kelas 2. Kita akan bikin video tentang sebuah pengalaman seorang pemain di era tahun 90-an. Siang ini kita kedatangan tamu mantan atlet nasional. Beliau juga sekarang berkiprah sebagai seorang pelatih di klub Yuso. Ada Mas Andri Widianmoko. Mas Andri, bisa diceritakan dulu awal mula Mas Andri terjun ke dunia voli itu tahun berapa kira-kira? Atau mungkin usianya deh? Awalnya justru malah sebenarnya saya bukan orang voli, Mas. Bukan orang voli? Bukan. Awalnya saya itu dulu di sepak bola sama bulu tangkis. Awalnya bukan jadi mulai benar-benar di voli itu waktu dulu, sekarang UNY namanya, dulu IKIP namanya, ada ini program, semacam program bibit unggul lah, untuk semua cabang. Jadi pada saat itu usia masih 8-9 tahun pada saat itu. Jadi pas mulai terjun di situ ketemu almarhum yang juga ini sesepuh di Yuso, Pak Suwarno Hafe. Nah itu yang awal ini beliau mengarahkan pertama kali saya terjun voli. Selain orang tua ya, itu sih awalnya itu. Yang Yuso awalnya masih di lapangan yang sekarang sebelah gor Kuningan namanya, yang sekarang gor UNY gitu. Oh, gor UNY. Ya, dulu awalnya kan di situ saya mulai latihan dengan. Kelas berapa Mas? Itu sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Terus latihan pertama kali ikut kejuaraan yang mungkin mewakili daerah atau mewakili klub, kira-kira umur berapa atau waktu itu kelas berapa? Itu tahun 93 Mas, kurang lebih saya SMP kelas 1. SMP kelas 1 sudah? SMP kelas 1 pada saat itu junior antar klub itu dulu namanya antar ini performa. Jadi khusus di kota Jogja dulu yang kompetisi dulu kota Jogja, baru nanti habis itu baru antar se-Yogyakarta, kota, Bantul, Sleman, Kulon gitu. Enggak seperti sekarang kan antar klub nih. Kalau dulu enggak, di kota Jogja dulu, di Saring, terus antar wilayah. Kalau sekarang namanya Porda, itu baru Jogja. Itu tahun 93. Tahun 93. Ya. SMP kelas 1. Ya, terus terjun ke timnas. Saya junior nasional dulu Mas, tahun 94 ke junior nasional. Ya, jadi junior dulu tahun 94 di Surabaya, ajang seleksi untuk junior nasional di Filipina. Alhamdulillah saya pilih, ada 2 orang dari Jogja. Siapa dulu Mas? Mas Andri sama saya sama yang namanya Purna itu dari Baja 78. Oh, dari klub Baja. Ya, gitu, dari Yuso cuma saya sendiri. Nah, awalnya itu dari situ Mas. Terus tahun 95, karena tahun 97 ini kita jadi tuan rumah SEA Games. Tahun 95 itu hampir 50% yang untuk SEA Games itu anak-anak junior, rata-rata anak junior yang dipanggil untuk UNTC SEA Games tahun 95. Itu masih materinya masih seangkatan sama Andri, masih pemain-pemain yang seperti masih ada Jauh, ada Mas Samsul, ada Mas Rodri. Pada saat itu
Jogja ada 2 yang dipanggil. Saya sama Mas Windo. Nah, sekarang jadi pelatih putri Yusuf tahun 95. Terus waktu SEA Games itu dapat medali Mas Andri pertama kali terjun di SEA Games. Dapat medali perunggu. Medali perunggu. Perunggu waktu itu SEA Games di Chiang Mai. Di Chiang Mai, Thailand. Tahun 95. Saya SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi teman-teman di semuanya bisa menilai SMP kelas 3 kalian sudah ngapain sih? Karena yang pada saat itu kompetisi banyak, Mas. Kompetisi dari daerah pun di nasional banyak. Nggak seperti sekarang yang hanya mengandalkan Voli dan Proliga. Oh, seperti itu. Terus untuk yang ini Mas Andri, untuk selain pengalaman SEA Games, dulu pengalaman apa yang pernah berkesan seumpama waktu mengikuti SEA Games? Mas Andri dari tahun 95 tuh terakhir tahun 9 berapa? 2005. 2005 masih 2007, 2009 itu masih kepanggil. Oh. Cuma mundur. Mundur alon-alon. Iya, karena apa? Ya tahu diri lah, Mas, umur sudah hampir kepala 3 pada saat itu, sudah takut regenerasinya juga mulai agak sedikit mandek pada saat itu. Makanya ada regenerasi eranya pada saat itu, eranya Joni pada saat itu. Joni Supriyatno. Joni, Rudi pada saat itu. Makanya ada yang namanya Bogor Tunas pada saat itu. Ya, waktu itu kan Bogor Tunas salah satu peserta Proliga. Ya, itu kan kayak sekarang Jakarta Garuda gitu. Jadi binaan dari PSSI pada saat itu. Oh, ya waktu itu. Eranya Joni, Rudi pada saat itu. Terus yang terakhir Mas Andri dapat medali tahun berapa, Mas? 2005 itu 2005 dapat ini perak. Pernah dapat emas Mas Andri? Nah, 97 sama 2003. Oh, 2 kali dapat medali emas. Waktu SEA Games Jakarta tahun berapa ya? 97. 97 itu dapat emas ya, Mas? Sama Thailand juga satu waktu itu pelatihnya masih Mr. Lee juga ya, Mr. Lee, terus asisten satunya Pak Bugi, asisten 2-nya Pak Putu. Pada saat itu. Tapi waktu itu masih formasi yang digunakan seperti ya video yang kemarin dibuatkan Mas Jarwo sempat mengungkapkan tentang apa itu formasi total volleyball. Tapi itu masih total volleyball atau sudah spesialisasi? Pada saat itu mulai spesialisasi itu 96 Oktober pada saat awal pertama kali ini Mr. Lee datang. Jadi Mr. Lee datang ya langsung spesialisasi. Saya SEA Games 95 itu sudah masih ini total volleyball. Masih total volleyball. Semua pemain harus bisa. Ya, cuma ya saya bukan tidak mau mengasah posisi lain, tapi memang posisinya pada saat 95 saya lebih cenderung ke open space pada saat itu, tidak mau mencoba ke posisi lain. Tapi waktu total volleyball, waktu Pak Andri posisi di tengah, sebagai seorang Twitter juga harus melakukan seorang Twitter. Saya pindah karena di situ pada saat itu memang total in volleyball, tapi pas pada saat itu memang ada ini center back yang lebih mumpuni pada saat itu. Ada Mas Saiful segala yang dari Jawa Timur yang sekarang di Petro, itu yang sangat mumpuni pada saat itu. Ya, makanya pas pada saat saya posisi di tengah, saya disuruh minggir, udah kamu di pinggir aja. Karena memang saya pada saat itu paling kecil sendiri. Paling junior. Masih usia berapa itu, Pak? Saya SMA kelas 1, kelas 2. Waktu SMA kelas 1, kelas 2 kita baru jadi bucin ya. Karena waktu SEA Games 97 saya SMA kelas 3. Oke. Terus selain
membela tim nasional dulu kan Pak Andri juga aktif membela klub ya di Yuso, klub kita di Yuso di Jakarta. Waktu di Yuso ikut di voli sudah pernah berapa kali juara. Soalnya zaman itu kan belum ada zaman seperti sekarang ya, dokumentasi seperti video YouTube dan sosial media belum ada. Jadi zaman kemasannya Mas Andri itu belum terrecord. Zaman sekarang kan sudah semuanya terekam, jadi sejak pemain-pemain sudah tahu semua. Dulu dapat medali apa Mas? Maksudnya itu pernah menjuarai Trivoli berapa kali? Trivoli saya bawa Yuso juara itu 3 kali. Tahun 99 itu awal adanya Trivoli, tahun 99. Terus 2099 itu final sama P2B sekarang namanya. Dulu itu P2K. P2B. Ya kalau sekarang tuh namanya lebih terkenal Jakarta Sananta. Oh, ya. Itu terus tahun 2002 itu juga finalnya sama ini Jakarta Sananta juga. Jakarta Sananta juga. Terus 2005 awal itu finalnya itu di Cirebon. 2005 berarti kan Proliga mulai 2002. Ya. Proliga. Terus sekarang kan berkiprah di pelatih. Nah, Pak Andri punya lisensi apa sih Pak Andri? Saya cuma Mas Jalur kemarin kan lisensinya tertinggi di Indonesia. Apa tertinggi kedua yang ini setelah Pak Yamin. Setelah Pak Yamin ya, Pak Yamin kan level 3 juga. Oh iya. Di kalau saya cuma ini level C, cuma level C nasional. Tapi punya keinginan untuk upgrade kan? Kepikiran untuk ke situ, Mas. Karena kan sekarang saya lihat namanya belajar kan bisa dari mana aja. Karena kalau saya komunikasi dengan teman-teman saya kemarin waktu Asian Games 2018 sempat nanya-nanya mengenai hal ini ke pelatihan. Sebenarnya sama aja, tinggal kita belajar mengenai masalah materi. Oke, menurut Pak Andri kalau melatih tim putri atau tim putra yang lebih enak? Lebih fleksibel tim putri, lebih nyaman tim putri atau tim putra? Kalau saya sih tim putra. Kalau saya pribadi ya tim putra. Karena mereka disikat di dalam lapangan, di luar mereka nggak akan ngeluh. Oke. Nggak akan ngeluh. Jadi lebih ke ini ya, mungkin putri lebih ke galau, mungkin lebih ke perasaan. Ya, kalau ke putri kita agak keras dikit, takutnya kan takut dibobok perasaan itu. Gitu. Terus untuk yang sekarang kan nangani tim Yuso. Untuk tim Yuso sendiri kondisinya gimana Pak Andri, pemain-pemainnya, atlet yang ditangani Mas Andri? Ya masih banyak yang harus dibenahi untuk ini pembinaan Yuso untuk kedepannya. Mungkin untuk misalkan ada yang datang ke sini yang memang harus untuk bisa lebih diseleksi atau disortir lebih dahulu. Oke, untuk teman-teman Yuso yang mungkin pengen gabung di Yuso tapi memenuhi kriteria, bisa mungkin daftar atau DM lah misalnya ke Instagram Yuso, tahu tinggi badan berapa, berat badan berapa, usianya berapa, nanti bisa gabung di klub Yuso, nanti bisa sama Mas Andri dan pelatih-pelatih yang lain. Mungkin kalau untuk Mas Andri ada tips khusus Mas? Zaman sekarang kan anak kan nggak beda sama Mas Andri zaman dulu. Zaman dulu kan latihan benar-benar keras sekali, tapi hasilnya juga nggak mengecewakan. Zaman sekarang kan anak cenderung ke instan, pengennya ya cepat jadi pemain gitu lah. Mungkin ada tips dari yang terpenting cuma satu Mas, yaitu disiplin aja. Kalau menurut saya untuk semua entah itu pemain pemula, junior, pemula, remaja, junior ataupun senior, yang terpenting adalah disiplin. Disiplin dalam semua hal.
bukan hanya disiplin dalam melakukan latihan, tidak, disiplin dalam semua hal, disiplin dalam makan, dalam istirahat, menjaga kondisi di badan masing-masing. Itu kalau menurut saya. Cuma yang anak-anak sekarang itu yang kurang. Itu yang sangat kurang. Beda zaman dulu sama Mas Andri. Ada sendiri. Harusnya misalkan pihak dari organisasinya yang di atas untuk bisa ini memilah-milah. Kompetisi misalkan untuk voli itu hanya kompetisi yang dari klub yang dari jenjang ini pembinaan. Silakan organisasi yang di atas bikin lagi kompetisi yang untuk antar perusahaan. Jadi ini bisa dipisah-pisah gitu. Iya, mungkin antar instansi ya. Antar instansi. Masalahnya kan banyak sekali sebenarnya klub amatir yang pengen ikut voli, mungkin dia dari divisi 1 aja kan setiap tahun banyak klub baru bermunculan dan ikut voli dengan hasil apa yang dia klubnya itu hasilkan pemain-pemainnya. Tapi kan untuk masuk ke voli divisi utama sebagai salah satu barometernya klub pembinaan kan sedikit ada tercoreng karena ada beberapa bukan tercoreng sih, ada klub yang dari notabene instansi yang dia punya pemainnya tinggal ambil dari klub kecil gitu sih. Nah mungkin sedikit buat masukan juga buat PBW mungkin ya untuk ke depan bisa menyelenggarakan suatu liga yang tersendiri, maksudnya untuk pembinaan sendiri, untuk klub instansi sendiri. Mungkin untuk alangkah baiknya seperti itu. Masalahnya juga kasihan juga klub-klub amatir yang memang sudah membina dan pembiayaannya untuk membina klub itu juga tidak sedikit dan membutuhkan waktu dan pengorbanan yang sangat. Mungkin ini Mas, harus ada sinkron antara yang di atas, organisasi yang di atas dengan organisasi yang di daerah. Harus punya aturan yang ketat, Mas. Aturan yang ketat, misalkan jangan sampai voli tahun ini bisa ikut sini, voli 2 tahun depan bisa ikut lebih baik. Jadi diharapkan organisasi yang di atas sama yang di daerah harus bikin aturan yang jangan ini pindah-pindah gitu.
Pertama, jangan pindah-pindah. Yang kedua, jangan asal klub yang penting saya masuk di voli, nanti orangnya juga lain lagi. Seperti yang kemarin saya lihat di voli yang kemarin. Divisi 1 yang orangnya ini pada saat dia ikut di voli, orangnya 50% lain. Nah itu kan bongkar pasang. Ya, itulah. Bongkar pasang jadi. Terus untuk Proliga sendiri gimana menurut Pak Andri? Kan Proliga tahu sendiri ya, mungkin dari teman-teman di semuanya sudah tahu untuk ikut Proliga, sebuah ikut Proliga itu kan pembiayaannya juga sangat tinggi sekali, bermiliar-miliar. Bahkan klub amatir sekelas Juso ya, dulu kan kita pernah ikut Proliga 10 tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Tapi setelah itu karena banyak hal pembiayaannya sangat tinggi, kita harus mundur dari Proliga. Tapi kita masih aktif untuk mengikuti Proliga. Kalau menurut Mas Andri, Proliga itu sekarang seperti apa sih? Zaman sekarang Mas Andri sebagai seorang pelatih pernah menukangi DPE sama dulu waktu ikut membela itu. Adakah banyak perbedaan? Sangat banyak, Mas. Karena kalau awal berdirinya Proliga itu bisa dibilang masih sebatas ini semi profesional, Mas. Pada saat awal-awal adanya ini Proliga masih tim itu ada 8 sampai 10 tim yang bisa dibilang pada saat awal-awal masih belum begitu, ini pembiayaan belum begitu mahal. Dengan berjalannya waktu ke sini, kenapa saya bilang banyak ini perbedaan, banyak perkembangan. Sekarang Proliga bisa dibilang sudah sebagai event bukan semi profesional lagi, sudah profesional. Karena apa? Mereka sudah bisa hidup dari Proliga. Bisa hidup dari Proliga. Kalau pemain yang punya kelas lah, gitu, bisa hidup mereka. Karena gaji mereka juga lumayan tinggi. Gitu. Sangat. Karena kompetisi yang Proliga juga ajangnya untuk tim nasional. Oh, barometernya dari PBPSI sekarang ke Proliga ya? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih, Terus tujuan dari penyelenggaraan Voli, barometernya itu apa, Mas? Untuk mengukur apa? Yang seharusnya untuk pembinaan klub-klub kecil sebenarnya yang seharusnya. Itu yang kadang-kadang ini saya suka menyayangkan gitu. Lebih baik yang di Voli untuk ajang klub yang ini pembinaan, Proliga benar-benar untuk yang profesional. Oh gitu, seperti itu ya. Baik semuanya tahu dulu kan Proliga seperti apa. Tapi memang juga beritanya Proliga beda sekali dengan Voli ya, Mas? Iya, pasti sangat beda karena mereka yang ikut juga pasti akan bisa dibilang mereka juga ingin menjual ini produknya mereka juga dengan ngambil pemain-pemain yang dengan nominal yang lumayan. Gitu. Oke, jadi kebanyakan kan peserta Proliga dari BUMN ya, Mas. Ya. Ada kemarin dari daerah, tapi hampir 90% peserta Proliga dari BUMN ya, karena memang biayanya sangat tinggi. Ya, mereka yang bisa. Terus untuk menjadi seorang pelatih itu apa sih, Mas Andri, yang harus di siapa? Kan bayangin teman-teman mungkin kan pengen jadi seorang pelatih profesional, itu syaratnya apa? Sebenarnya nggak ada syarat apa-apa, Mas. Yang penting senang, yang penting ini menikmati, yang penting senang, menikmati proses dia melatih, proses dia sebagai pelatih. Kalau menurut saya seperti itu. Yang penting senang. Oke, mungkin kapan-kapan ini ya, Mas, kita buat video ini ya, tips berlatih mungkin ya. Jadi Mas Andri di lapangan di luar sebelah itu, Mas Andri mungkin bisa memberikan tips yang bagus seperti apa. Bukan yang bagus sih, yang
sesuai Ya sedikit benar lah. yang sedikit benar, mungkin defense, mungkin posisi. Mungkin suatu saat akan kita buatkan video tentang tips dari Mas Andri, mungkin tips latihan atau bermain. Itu juga harus dipikirkan. Harus dipikirkan juga. Sangat besar PR ya seorang pelatih. Karena pada saat kita melatih, tahu-tahu latihan kita tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kita. Karena kenapa ya? Apakah mereka jenuh? Apakah mereka kondisi fisiknya lagi tidak bagus? Apakah mereka lagi ada masalah di luar lapangan? Banyak sekali yang dipikirkan. Gitu. Kalau namanya dia pemain, saya hanya latihan, saya hanya main. Pulang hari itu saya makan, saya tidur, gitu. Paling seperti itu. Oke, demikian ngobrol kita sama mantan pelatih nasional dan bukan mantan pelatih nasional, mantan pemain nasional dan sekarang jadi pelatih, pernah menangani nasional ya Mas ya? 2017. Oke, mungkin untuk video selanjutnya tentang Mas Andri akan kita buatkan video tentang tutorial atau tips-tips bermain voli secara setidaknya benar lah, seperti itu yang dikatakan Mas Andri. Mungkin itu, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya.